Assalamualaikum semuanya. Hayo, siapa di sini kalau main ke pasar masih suka jajanan pasar yang satu ini? Sini aku bakalan kasih tahu resep simple cara buat jajanan pasar yang satu ini. Ini tuh dari satu adonan jadi 3 macem ya teman-teman ya. Ada ireng-ireng, ini tuh enak banget. Dan jangan lupa kalau beli jajanan pasar pasti ada ongol-ongol, ini juga nggak kalah enak. Dan yang terakhir yang paling legend menurut aku si cenilnya ini sendiri. Yang penasaran langsung aja kita tonton. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin wadah, aku bakalan masukin 300 gram tepung tapioka. Terus di sini aku udah siapin 100 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir. Di sini aku ada garam 1 sendok makan. Nutrijel plain aku pakai yang ukuran kecil ya. Ini aku pakai 1 bungkus. Ini untuk adonan keringnya langsung aja kita aduk sampai merata. Kalau udah merata, kita langsung aja siapin 350 ml air panas. Ini jangan langsung dimasukin semuanya ya teman-teman ya. Kita sisain sedikit, setelah itu kita langsung aja aduk. Ini karena masih panas banget, jadi aku saranin kalian ngaduknya pakai sendok yang kaku ya teman-teman ya. Soalnya kalau pakai yang lemir atau yang lentur itu bakalan susah banget sih meratanya. Setelah itu kita langsung aja ulenin seperti ini. Aku saranin kalau kalian buat ini jangan lupa sisihin 50 gram tepung tapioka buat baluran ya. Takutnya nanti adonannya tuh setelah dikasih warna bakalan lengket ya teman-teman ya. Jadi biar nggak lengket itu ya caranya dikasih taburan. Ini adonannya udah kalis. Kalau udah kalis langsung aja kita bagi 3 ya teman-teman ya untuk adonannya. Ini kita padet-padetin dulu seperti ini. Dan kita langsung aja potong dan bagi 3 seperti ini. Kira-kira aja kalau mau ditimbang sama rata boleh. Aku cara nakarnya di kepal-kepal kayak gini aja teman-teman. Kalau masih ada yang berat atau yang ringan tinggal dikurang atau ditambah aja. Dan kalau udah satu adonan ini aku bakalan kasih warna hitam. Karena aku nggak ada warna hitam, jadi aku pakai perpaduan warna biru dan warna coklat. Ini tuh perbandingannya tuh kebanyakan yang coklat ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang coklat 2 tetes, yang biru itu 1 tetes. Kita aduk aja sampai merata. Kalau emang warnanya kurang pekat tinggal ditambahin. Pokoknya perbandingannya tuh 2:1. Kalau nggak salah gini ya teman-teman ya, 8 tetes yang coklat, 4 tetes yang biru. Coba dong teman-teman koreksi ya kalau emang aku salah. Kalau lengket jangan lupa dikasih taburan. Ini aku udah kasih taburan, dia nggak lengket lagi ya. Kalau udah kayak gini tinggal dipadet-padetin dan kita gulung memanjang seperti ini. Kalau udah memanjang kita langsung aja siapin daun pisang. Ini daun pisangnya aku lap pakai tisu. Kalau bisa daun pisangnya itu yang gede ya. Cuman kebetulan banget daun pisang aku tuh kecil-kecil, jadi aku tumpuk seperti di video aja. Setelah itu daun pisangnya aku kasih olesan minyak seperti ini biar nanti si ireng-irengnya itu nggak nempel di pisangnya ya teman-teman ya. Maksud aku nempel di daun pisangnya. Ini minyaknya udah merata, langsung aja kita buat kayak lontong gitu teman-teman. Kita gulung aja seperti di video. Ini kayaknya daun aku emang kekecilan banget, jadi sorry banget ya kalau emang belepotan teman-teman. Ini dikenceng-kencengin aja. Ini dipadet-padetin seperti ini. Kalau udah padet tinggal kita lipat seperti ini dan kita tusuk pakai tusukan gigi. Kalau mau pakai staples juga boleh. Kita ikat atas bawah seperti ini dan lanjut kita buat
cenilnya ya teman-teman ya. Di sini aku bakalan kasih warna merah. Jadi satu adonannya lain aku kasih warna merah kayak gini. Pokoknya setiap adonannya lengket jangan lupa dikasih pewarna. Dan ini aku bagi dua, satunya aku mau buat cenil, satunya lagi buat ongol-ongol. Lanjut untuk warna yang selanjutnya, ini juga aku bakalan bagi dua ya teman-teman ya. Jadi yang satunya lagi aku warnain putih original, dan yang satunya lagi aku bakalan kasih warna kuning. Sebenarnya ini tuh cuman beda warna aja, untuk rasanya itu sama aja ya teman-teman ya, cuman bentuknya aja aku buat beda. Tapi seriusan, walaupun cuman bentuknya beda, ini teksturnya juga menurut aku beda juga. Pertama untuk ongol-ongolnya aku udah siapin tin wall ukuran 600 ml. Kita kasih setengah dari si warna merah ya teman-teman ya, kita ratain aja seperti di video. Dan setengahnya lagi aku kasih warna kuning. Untuk warnanya ini cuman akal-akalan aku aja, kalau teman-teman mau diganti rasa atau warna itu boleh. Ini udah siap ongol-ongolnya, lanjut kita buat si cenilnya ya teman-teman ya. Kita buat yang legend banget ini ya. Kita gulung dulu sampai memanjang seperti ini. Kalau udah kita langsung aja potong-potong. Ingat teman-teman, kalau emang lengket jangan lupa taburannya digunakan ya. Ini kalau udah langsung aja kita bentuk seperti ini aja, kiri kanan sampai berbentuk seperti ini. Ini mirip banget kayak gabus keju. Kalian sadar nggak sih, jajanan jadul kayak gini tuh cara pembuatannya emang sesimpel itu teman-teman ya. Nggak cuman simple, bahan-bahannya juga gampang banget. Lanjut, ini aku juga buat yang merah. Cara pembuatannya masih tetap sama, digulung-gulung aja sampai kayak gini bentuknya. Untuk cenilnya aku bakalan rebus ya teman-teman ya. Di sini aku ada 1 liter air. Kita tunggu airnya sampai panas. Kalau udah panas lanjut kita masukin. Gak perlu nunggu mendidih ya, pokoknya asal dia udah panas dimasukin aja. Setelah itu kita rebus kurang lebih 5 menit sampai si cenilnya tuh bener-bener matang. Sambil nunggu cenilnya matang, aku bakalan siapin kelapa parut. Aku pakai 1/4 kelapa parut ya teman-teman ya. Ini kelapanya aku bakalan kasih perasa. Di sini aku ada sejumput garam. Kita aduk-aduk. Katanya kalau kukus kelapa pakai daun pisang kayak gini tuh jadi lebih wangi. Jadi aku bakalan pakai daun pisang kayak gini ya teman-teman ya, biar dia tuh wangi gitu. Jadi ini aku bungkus. Kalau teman-teman mau ditambahkan daun pandan juga boleh, menyesuaikan aja sama selera. Ini kita ikat dan langsung aja kita kukus bareng si ongol-ongol dan si ireng-irengnya ya. Ini untuk si cenilnya udah mateng teman-teman. Kalau emang udah mateng langsung aja kita angkat dan kita tiriskan, kita cuci ya biar dia nggak berlendir. Dan di sini untuk kukusannya udah panas, jadi kita langsung aja masukin ongol-ongol ala Resar RF-nya. Ada ireng-ireng tanpa abu daun pisang, dan di sini ada kelapa parutnya juga. Kita kukus kurang lebih 25 menit ya teman-teman ya. Sambil nunggu mateng kita siapin air gulanya dulu. Aku pakai 100 gram gula merah ya teman-teman ya. Kita serut seperti ini biar dia tuh cepet cairnya. Kita masukin ke dalam panci seperti ini. Kita tambahkan air kurang lebih 125 ml. Kita tambahin 1 sendok makan tepung maizena dan 1 lembar daun pandan yang aku bejek-bejek kayak gini. Terus aku ikat ini biar lebih wangi gitu loh teman-teman aromanya. Setelah itu kita aduk sampai merata, sampai si
tepung maizenanya larut ya. Kalau tepung maizenanya udah larut, lanjut ini kita masak. Dimasak seperti biasa aja teman-teman, jangan lupa sambil terus diaduk biar si gula merahnya tuh cepet larut. Ini kita masak sampai si gulanya itu mendidih. Kalau udah mendidih langsung aja kita singkirkan atau kita pinggirkan dulu, dan lanjut kita cek ireng-ireng dan ongol-ongolnya. Ini ongol-ongolnya udah siap, ireng-irengnya juga udah siap, dan ini dia hasilnya. Aku bakalan potong-potong dulu ya teman-teman ya untuk ongol-ongol dan ireng-irengnya. Kita sisihkan dulu, kita siapin kelapanya. Ini kelapanya itu gara-gara pakai daun dia agak item-item kayak gini. Aku nggak tahu kenapa daun pisangnya transfer ke si kelapanya ya, jadi kelapanya itu warnanya agak coklat. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja pergi ke ongol-ongolnya. Ini ongol-ongolnya aku bakalan potong-potong kotak seperti ini. Kalau menurut teman-teman ongol-ongolnya masih keras, ini boleh direbus lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau habis dikukus itu direbus lagi. Dan untuk ireng-irengnya kita langsung aja potong-potong. Dipotong-potong pakai pisau boleh, cuman kayak khas banget gak sih teman-teman kalau motong ireng-ireng pakai benang seperti ini. Ini tuh benang aku kurang panjang, jadi mudah lepas gitu. Pokoknya caranya seperti ini aja cara motongnya. Hasilnya tuh rapi banget gitu loh teman-teman. Seperti yang aku omongin, kalau emang ireng-ireng sama ongol-ongolnya masih keras, ini boleh penyajiannya tuh direbus dulu. Kemarin setelah aku angetin dengan cara direbus, ireng-ireng sama ongol-ongolnya tuh jauh lebih lembut dan kenyal ya. Tapi sebelum direbus dia tuh kayak kenyal aja gitu loh teman-teman, bisa dibilang agak sedikit alot gitu. Tapi yang gak alot banget, masih bisa dinikmatin. Kalau aku sih dua-duanya suka ya, jadi kalau kayak gini tuh lebih padat gitu teman-teman. Ini kita langsung aja masukin ke dalam kelapa yang udah kita kukus tadi, kita lumurin sampai bener-bener kecampur ya teman-teman ya. Ini kalau udah kecampur kita langsung aja tata di mika yang ukurannya aku lupa lagi ukurannya berapa, nanti aku bakalan cek lagi ya. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku, dan ini kita tata-tata aja. Ini tuh sebenarnya hasilnya banyak banget teman-teman, aku cuman buat sebagian aja ya. Dan ini dia hasilnya. Yang terakhir jangan lupa ditambahin air gula merah ini tuh yang gong banget sih. Kalau air gula merahnya kurang pasti rasanya kurang enak ya. Ini dia ireng-ireng tanpa abu ala Resar RF. Kalau kalian penasaran sama resep aslinya yang pakai abu, kalian bisa langsung aja komen-komen. Insya Allah aku bakalan buatin ya kalau banyak yang tertarik. Resep ini tuh cocok banget buat teman-teman yang suka jajan pasar tapi nggak tahu bahan aslinya kayak gimana. Contohnya kayak aku ini pakai bahan seadanya aja tapi rasanya lumayan enak banget.